Salam 3S. Sehat, selamat, sukses. Saudara-saudara, saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat-sehat, sehat pikiran, sehat hati, sehat perasaan, sehat dompetnya. Saya mengharapkan juga kita selamat. Saya mengharapkan kita sukses dalam segala hal. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan pasti cemerlang. Pasti. Channel YouTube Jehjireh Aitung adalah sebuah channel yang menyajikan kutipan ayat Alkitab, nyanyian, juga renungan yang saya sebut juga sebagai ragiku, renungan pagi. Diambil ragi karena ragi itu mempengaruhi, mengkamirkan roti, dan diharapkan bahwa apa yang saya sampaikan akan mempengaruhi terutama orang yang ragu-ragu menjadi percaya, orang yang tidak percaya menjadi percaya, orang yang percaya menjadi dikuatkan. Pada pagi yang indah dan berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah pembelajaran, sebuah renungan untuk kita bersama-sama. Saya beri judul, yaitu beritakanlah firman Allah, dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita baca sampai ayat yang kelima saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Allah harus diberitakan kepada setiap orang, di mana saja, kapan saja, dengan cara apa saja. Mengapa? Ada beberapa alasan. Kalau kita lihat, yang pertama alasannya terkait dengan ayat yang kita baca adalah ada pasal 3 dari kitab 2 Timotius, pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. Di situ menjelaskan alasan yang pertama mengapa firman Allah itu harus diberitakan. Karena firman Allah ada manfaatnya. Yang kedua, karena ada penghakiman. Itu pasal 4 ayat 1. Yang ketiga, ada penyesatan, ada guru-guru palsu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, apa manfaat dari firman Tuhan?
maka firman Tuhan harus terus diberitakan, terus diajarkan. Setidak-tidaknya di dalam ayat 16, ayat 17 pasal 3 ada 4 manfaatnya. Yang pertama mengajar, kedua menyatakan kesalahan, ketiga memperbaiki kelakuan, keempat mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, bagian yang pertama yaitu mengajar. Mengajar seperti seorang guru yang memberi pemahaman, yang memberi pengetahuan kepada siswa-siswanya, sehingga yang tidak paham menjadi paham, yang tidak tahu menjadi tahu, dan itu berupa pengetahuan. Jadi firman Tuhan yang berikutnya yaitu menyatakan kesalahan. Biasanya Bapak jaksa bukan mencari-cari kesalahan, tetapi Bapak jaksa adalah untuk mengungkapkan bukti-bukti dari kesalahan seseorang. Dan boleh kita katakan bahwa firman Tuhan itu seperti jaksa, bahkan juga seperti hakim. Dia menjatuhkan tuntutan, menjatuhkan vonis, yaitu menyatakan kesalahan. Saudara-saudara, fungsi selanjutnya, yaitu fungsi yang ketiga daripada firman Tuhan, yaitu memperbaiki kelakuan. Kelakuan orang yang bejat, kelakuan orang berdosa, kelakuan orang jahat ketika mendengar firman Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan firman Tuhan, firman Tuhan itu mengubah. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Kalau disampaikan dan Roh Kudus bekerja, maka orang jahat ketika Roh Kudus bekerja dia akan kelepek. Sehingga orang jahat itu bertobat. Kelakuan yang jahat berubah menjadi orang baik. Saudara-saudara, fungsi yang keempat, kegunaan yang keempat dari firman Tuhan adalah mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik menyangkut disiplin. Mendidik menyangkut juga punishment. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Mendidik itu penting sekali. Baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di sekolah, dan di gereja. Dan firman Allah fungsinya mendidik orang. Mengapa firman Allah terus diberitakan? Kerukson ton logon. Beritakanlah firman Allah itu. Baik atau tidak baik waktunya. Alasan yang kedua, yaitu ada penghakiman. Saudara-saudara, kita semua orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus juga akan menghadap penghakiman. Penghakiman orang Kristen berada di awan-awan, berada di sorga sana. Menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 10, bahwa yang dihakimi oleh Tuhan Yesus di awan-awan untuk orang Kristen adalah nilai-nilai pelayanannya, nilai-nilai pekerjaannya. Kalau dia melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, kalau dia melayani dengan motivasi untuk memuliakan Yesus Kristus, kalau dia melayani untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, maka dia sedang melayani, dan pelayanannya itu dalam bentuk berupa emas. Begitu juga perbuatan-perbuatan orang percaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh karena Kristus. Maka menurut catatan
bahwa pekerjaan perbuatan baiknya itu adalah seperti emas, di mana pekerjaan, pelayanan, motivasi akan diuji oleh api Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 10 ya. Jadi semua itu akan diuji oleh api Tuhan. Tuhan akan membakar hasil kerja itu. Kalau dia terbuat dari jerami, rumput kering, kayu, atau bambu kering, maka itu akan mudah terbakar. Tapi kalau terbuat dari emas, dari perak, dari logam mulia, maka tidak akan terbakar, tidak akan mengalami kerugian. Roma pasal 14 ayat 10 pun mengajarkan kepada kita bahwa kita semua akan menghadapi pengadilan Kristus. Ada 2 macam pengadilan, bahkan 3. Yang pertama tadi di surga, yang kedua pengadilan bagi orang Israel, yaitu terjadi di Yerusalem, di bumi ini, di mana orang Israel akan dihakimi di bumi ketika Yesus datang kedua kalinya. Kemudian setelah itu akan ada pengadilan setelah kerajaan 1000 tahun. Itu yang disebut dengan pengadilan arasi putih. Itu tidak menentukan orang itu akan masuk surga, tapi menentukan tingkat perbuatan kejahatannya saat dia menolak Tuhan, dan dia akan dicampakkan ke dalam lautan api. Saudara-saudara, itu sebabnya kita orang-orang percaya harus memberitakan firman Allah itu. Kasih tahu bahwa ada jalan ke surga, ada solusi terbaik. Firman Tuhan sudah mengajarkan bahwa Yesus adalah jalannya. Siapa saja boleh datang ke Bapa, tapi harus melewati Yesus. Itu merupakan satu tawaran daripada Tuhan. Jadi itu ada 2 alasan tadi. Sekarang kita masuk kepada alasan ketiga. Mengapa firman Allah harus terus diberitakan? Alkitab mengajarkan ada penyesatan. Ada banyak orang akan disesatkan. Ada orang akan mengumpulkan guru-guru palsu untuk memuaskan telinganya. Sekarang ini luar biasa teknologi. Dengan adanya kecerdasan buatan yang disebut dengan 4.0, industri 4.0, yaitu merambah ke seluruh dunia. Orang bisa mengakseskan segala macam informasi, segala macam video, segala macam TikTok. Dan nubuat firman Tuhan ini mulai digenapi. Adakah di antara saudara yang memuaskan keinginan mata dengan menonton film-film porno, film-film yang tidak mengajar, tidak mendidik, film-film yang akan menjauhkan kita daripada Tuhan? Adakah kita senang dengan TikTok sampai kita lupa dengan tugas-tugas? Bahkan di dalam gereja pun ketika beribadah kepada Tuhan, ada banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan teknologi. Saat pendeta sedang khotbah, sharing firman Allah, main WhatsAppan, lihat Facebook, dan lain sebagainya. Inilah ada hal-hal, ada guru-guru, ada Mbah Google. Sebenarnya apa yang ada di Google, di YouTube, di TikTok
itu netral, tergantung sikap kita untuk menseleksinya, untuk menerimanya dengan sebaik-baiknya. Ada banyak hal yang baik, ada banyak hal-hal yang berguna. Tetapi kalau kita bijaksana, maka kita akan seleksi. Kita akan menerima, mengambil hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna untuk kita dan untuk pelayanan kita. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, adanya penyesatan dan adanya guru palsu ini juga mencuci otak manusia. Ada yang orangnya lemah lembut, tapi karena ada guru palsu, ada pengajaran palsu, otaknya dicuci, dikasih doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sehingga orang yang kalem menjadi beringas, orang yang kalem menjadi berani, orang yang takut menjadi berani. Oleh karena guru-guru palsu itu sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita menyaksikan di negara kita ada banyak sekali aliran-aliran, baik di Kristen maupun di agama lain. Ternyata ajaran-ajaran sesat itu menjadi racun berbahaya. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, beritakanlah firman Allah. Karena firman Allah itu jawaban bagi manusia. Firman Allah itu bersifat kekal. Dia berlaku dulu, berlaku sekarang, dan berlaku sampai selama-lamanya. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah caranya untuk memberitakan firman Allah, untuk menyampaikan firman Allah? Nah, yang pertama, kita ceritakanlah melalui YouTube, bahkan mungkin melalui TikTok. Seperti yang saya sedang buat. Saya buat di YouTube, saya buat di Facebook, video-video. Dengan cara begitulah kita memberitakan firman Allah. Khotbahkanlah firman Allah. Khotbahkan di gereja, khotbahkan di YouTube. Nyanyikanlah firman Allah. Jadi firman Tuhan itu dinyanyikan. Karena dengan nyanyian-nyanyian yang singkat, ada nada-nada yang indah, maka firman Allah itu gampang didengar dan lebih terkesan daripada khotbah. Ajarlah terus firman Allah. Seperti di dalam kitab Ulangan pasal 6. Hai orang Israel, ketahuilah Tuhanmu adalah Tuhan Allah yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Ajarlah itu terus menerus kepada anakmu. Ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring, ketika engkau dalam perjalanan. Jadi ajar terus, ajar terus, ajar terus firman Tuhan. Dan yang lebih penting, lebih tajam, lebih tepat guna adalah firman Tuhan. Bukan saja diceritakan, bukan saja dikhotbahkan, bukan saja dinyanyikan, bukan saja diajarkan, tapi dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Praktek dalam hidup nyata sehari-hari. Tiap-tiap hari kita hidup di dalam firman Tuhan. Saudaraku, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kiranya Tuhan memakai kita selagi kita ini masih kuat. Ketika saatnya tiba, kita sudah tak berdaya. Bahkan kita sudah meninggal. Hidup kita sudah jadi berkat. Nantikanlah Tuhan dengan beritakanlah firman Allah,
Hiduplah dalam Tuhan dan menghidupkan firman itu di dalam kelakuan kita. Rajin bersaksi, rajin dan aktif terlibat di dalam pelayanan. Berbuatlah kebaikan, kasih sebagai gaya hidup kita. Pro kebaikan. Kamu, saya, kita semua orang baik. Belajar kepada orang-orang baik melakukan perbuatan-perbuatan baik. Roh Kudus memampukan kita. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan orang, abaikan hinaan orang. Maju terus, berjuang, raih harapan. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.